Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Mana petirnya? Mana? Hai guys, setelah kemarin ada sinetron yang menginspirasi mbak-mbak influencer, kini datang lagi sebuah sinetron yang terinspirasi dari... ya itulah. Cuman bedanya ini di ending film agak melenceng dari pengsarkasan sih. Oke, daripada berbacot Ria lebih lama lagi, mari kita gaskan. Kisah ini berawal saat Ria lagi. Saat Ria mau healing sampai hilang, ia pun tak sengaja menabrak seorang laki-laki yang baru aja mau berangkat kerja di sebuah bank hingga nyungsep. Hasil Ria pun langsung nyamperin manusia berbatang tersebut untuk minta maaf. Perkenalkan, manusia berbatang ini namanya Ryan. Enggak. Kita pakai nama lain aja biar nggak ketara. Fatir, di mana Fatir juga memiliki bisnis sampingan sebagai sales properti freelance yang kebetulan juga Ria yang amat kaya ini tiba-tiba ingin membeli rumah. Gimana kalau kita lihat rumah-rumah yang ada di brosur, Mas? Mbak beli ya? Iya, saya beli. Buset dah, beli rumah udah kayak beli klepon akas aja nying. Kala itu mereka langsung cus untuk mengecek rumah yang akan Ria beli meski awalnya terlihat seperti rumah pengabdi setan. Fatir pun mengiming-imingi kalau Ria beli rumah ini maka seluruh bangunannya akan diperbaiki. Dan awalnya Fatir mengira Ria akan nyicil ini rumah, makanya ia semangat 45 sama seperti kalian beli motor, kalau nyicil motor auto ada, kalau cash motor tiba-tiba menggaib. Beberapa aja nih ya, oknum aja. Lagian gue bilangnya kalau beli motor di negeri Wakanda loh. Namun ketika tahu Ria akan beli rumahnya secara cash, senyum Fatir seperti token listrik yang titit sebab persenannya tak seberapa. Asik, kalau udah gini kalian tahu kan apa? Karena hujan yang mengguyur kota Bekasi, dengan romantisnya si Fatir memayungi Ria meski ia harus hujanan, berharap dengan ini Ria bisa semakin terstaknikan dengan dirinya. Ya lumayan, orang kaya bisa beli rumah cash no KPR cuy. Nah 1 bulan kemudian mengenal Ria, kini Fatir udah datang ke rumah Ria langsung bukan untuk mengwik-wiknya, melainkan curhat tentang hobinya yang begitu membagongkan. Aku suka mobil, aku suka otomotif. Hobinya seperti pernah denger deh. Di sana Ria seketika menjawab kalau hobinya otomotif, kenapa kerja di bank? Lu tahu hobi kagak sih mbak? Kala itu Fatir langsung mendekatkan dirinya dengan Ria. Bang, tahan bang, baru kenal sebulan buset dah. Dimana ia langsung memuji Ria untuk opening dan ditutup dengan sebuah penembakan, kamu mau gak jadi pacar aku? Yang tentunya Ria menjawab mau, tapi aku nggak mau pacaran. Aku maunya kita cepat menikah. Widih, tapinya bener-bener menjiwai seseorang sekali ya guys ya. Mendengar itu Fatir seketika bagong, anjing gue nyari uang di mana pakai nikahan? Motor Vario aja masih nyicil. Hasil si Fatir langsung pulang untuk mengadu ke emaknya kalau ia mau nikah dan kata-kata inilah yang keluar dari cangkem emak Fatir. Ibu takut banget kalau kamu tuh gak dihargain sebagai suami. Di masa depan beneran gak dihargain sih? Katanya. Namun rupanya si Fatir yakin kalau Ria tak begitu, melainkan ialah yang begitu. Karena di balik udang selalu ada batu. Di balik batu selalu ada udang. Karena dia itu orang kaya, aku tuh bisa banyak dapat relasi. Mantap, ini sinetron kagak pendirian banget ya. Kemarin mau jokin istrinya, sekarang mau jokin suaminya. Keesokan harinya pernikahan pun berlangsung tanpa adanya kamera karena Ria di sini bukan dibuat sebagai konten kreator melainkan pengusaha. Buset dah bu, jangan selfie gitulah. Kan mengungkapkan identitas Ria sebagai orang terkenal. Acuaks. Selesai pernikahan, emak Fatir terlihat ngambek dengan merosting dirinya sendiri yang kampungan. Saya tinggal di rumah sendiri aja. Saya gak biasa tinggal di rumah mewah. Diajak simulasi jadi sultan malah kagak mau. Nah 1 bulan pun berlalu, kini terlihat Fatir stres karena udah resign dari kerjaan banknya dan meneruskan penjualan rumahnya sebab awalnya mengira Ria punya banyak relasi tapi ternyata zong. Namun dengan pelukan Ria dari belakang membuat Fatir bersemangat lagi serta pastinya ada yang tegak tapi bukan keadilan. Hingga ujung-ujungnya Fatir disuruh kerja di minimarket Ria untuk sebagai selingan menjadi sales rumahan. Tak berselang lama datanglah mak Fatir yang ngebacot. Buset dah nih mak apaan, mudah banget dah. Nikah pas SMP kah dia? Lebih cocok jadi istri Fatir. Di sana si mak ngebacot karena tak suka lihat anaknya kerja jadi mas-mas supermarket, maunya jadi bos, dan ia pun memberikan rekomendasi tutorial jadi sukses 100% real dengan berkata seperti ini. Kamu minta aja sama istri kamu, serahin semuanya nih sama kamu. Seenak jenongnya tiba-tiba minta separuh aset. Lu jadi suami apa jadi pegawai bea cukai?
Dari kejauhan Tante Ria pun mendengar percakapan tersebut dan meyakini kalau si lampir baju hanyut ini adalah seorang begundal. Alhasil ia langsung OTW supermarket Ria lagi satunya untuk mencepukan suaminya yang berusaha dihasut oleh seorang nenek lampir. Tapi ya kalian tahu apa jawaban Ria? Ya benar. Tolong. Enggak lah Tante, itu cuma kekhawatiran mertua aku aja. Positif sekali pemikiran mbak-mbak ini ya. Di sisi lain terjadilah sebuah keributan karena si Babang Fatir ini begitu barbar dalam bekerja. Biasa aja kali, gak usah lebay, saya juga gak sengaja. Emak-emak lu lawan bang, apalagi lu senggol. Di sana Fatir udah tahu salah, bukannya meminta maaf malah ngebacot dengan Tante Ria karena ia tak dibela saat mama spam cangkem di depannya. Alhasil ia pun langsung lock out dari supermarket dan mengadu ke emaknya. Aduh, kayak anak kecil cuy. Tak berselang lama Ria juga datang ke sana yang tentunya langsung kena omelan dari cangkem mertuanya sebab Ria sama sekali tak mau membela Fatir. Terlebih lagi hanya cuman karena adu cangkem dengan seorang mama, mental Fatir jadi kena mental dan memutuskan untuk resign kerja di tempat Ria. Aku gak mau deh balik lagi, aku gak mau kerja di sana. Gak apa-apa kok Mas. A few moments later. Istri kamu gak ada nahan kamu loh sama sekali. Atau nawarin kamu jadi bosnya di supermarketnya dia. Buset dah, keluarga toksik anjas. Nah, ketika Fatir balik pulang bersama maknya, si mak pun mengtutorialkan agar anaknya dapat gelar bos di supermarket milik Ria dengan bilang begini. Fitrah seorang istri itu bukan di luar rumah, bukan kerja. Alhasil mendengar Fatir mengatakan kalau Ria cuma boleh melayani Fatir mulai dari membuat gempa lokalan saat malam hari, lalu memasakkannya, ngurut daki-dakinya dan sekalian cebokin kalau perlu, Ria pun otomatis kepikiran untuk melimpahkan tahta bos supermarket untuk Fatir. Beginilah kalau kenal sebulan langsung nikah guys. Sama kayak di film sebelumnya, kenal langsung nikah, ujung-ujungnya kaget kan lihat kelakuan pasangannya. Kemudian saat mereka makan bersama, Tante Ria pun kehilangan sebuah cincin dan ditemukan tepat di bawah kaki emak Fatir. Dimana belum aja mengeluarkan tutur yang enggak-enggak, ini si lampir tiba-tiba ngomel seakan-akan dirinya dituduh udah ngemaling cincin, yang padahal Tante Ria cuman bagong AFK sambil mengambil cincinnya. Kita gak ada yang nuduh kok. Kamu itu menuduh saya, yang mungkin dari sikap kamu atau tante kamu. Di film kemarin si Mak Ria jadi begundal, sekarang kebalikannya cuy. Di sana si Fatir tentunya membela maknya karena surga ada di telapak kaki ibu. Ibu yang mana dulu nih? Kalau ibu begundal gini mah kagak yakin gua. Hingga membuat Ria auto insecure mengira dirinya sudah tak dicintai. Asik. Nah, hari demi hari karena kejadian tersebut kini si Fatir mulai ngambekan sebab tiap pagi ia tak mau sarapan bareng melainkan pulang ke rumah emaknya hanya untuk makan bareng. Geblek kali emang. Bahkan kini ia udah tak mau menaiki mobil Ria dan memilih naik motor dengan cicilan 1 juta per bulannya untuk pergi ke rumah emaknya. Cih, punya masalah dalam rumah tangga kok kayak gitu. Minimal main smackdown lah kayak yang Ono. Ketika sampai di rumah emaknya, si lampir ini bukannya menenangkan masalah rumah tangga mereka yang ada malah mengadu Fatir dengan Ria agar masalahnya semakin menyalah bangku. Kamu tuh pisah aja tuh sama si POV ketika kalian manusia berbatang ekonomi di bawah tapi dapat pacar atau istri yang ekonomi berkelas. Auto minder makanya kerja keras sat. Tak berselang lama datanglah Ria ke sana yang datang untuk memberi Fatir modal usaha agar dirinya bisa jadi bos tanpa campur tangan Ria. Dan kalian tahu apa jawaban si lampir ini? Yap, betul. Goblok. Aku siap ngasih modal untuk Mas Fatir punya usaha sendiri. Dari dulu kamu kayak gitu. Makanya mbak, kalau sebelum nikah review dulu mertuanya. Ini kenal sebulan langsung nikah anjing. Gimana kagak jadi gini? Beberapa hari kemudian akhirnya Fatir memiliki usaha bisnis otomotif, sebuah hobi yang berawal dari bermain Hot Wheel dan kini sudah menjadi kerjaan utamanya membetulkan motor para builder yang rusak, mulai dari memberi aksesoris turbo di motor bapak ini yang katanya akan diuji di sirkuit Mandalika. Tapi beroja sehari membuat bisnis, si Fatir jadi stres karena bisnisnya sepi. Dan kalian tahu apa kata lampir ini? Aduh, nggak habis fikri gua, amit-amit punya mertua kayak gini. Istri kamu tuh ngasih modalnya nggak ikhlas. Apa hubungannya Sat? Emang rezeki lu aja yang seret? Sebelumnya kerja sekitar jam 11 malam karena Fatir sekalian ngantar emaknya pulang. Ia pun datang dengan wajah cemberutnya karena bengkelnya sepi, dimana dengan pintar bin cerdasnya si Ria mencoba menghibur Fatir, mencoba mengajaknya untuk... Aduh, ini lagi satu. Gimana kalau kita nonton bioskop biar kamu nggak bete? Bukannya ngajak buat gempa lokalan malah ngajak nonton bioskop anjing jam 11 malam. Nonton apaan lu?
Kala itu si Ria ternyata mendengar kata-kata gua karena ia langsung masuk ke kamar dan memeluk Fatir dari belakang, berusaha membuat ada yang tegak tapi bukan keadilan karena keadilan cuman untuk rakyat kelas atas. Cuaks. Namun sayangnya si Fatir malah menghindar dan berkata seperti ini. Mendingan buat kau pergi ke dokter nutrisi. Lebih seksi. Pas, mantap, kena nih sama yang Ono. Nyuruh implan payudara anjing. Di sana si geblek ini malah melakukan body shaming ke istrinya sendiri, makanya tak pernah memberikan nafkah kebatinan. Cuaks. Sehingga hal itu membuat Ria semakin stres dengan tetenya. Bahkan keesokan harinya si Ria langsung makan yang banyak supaya badannya lebih berisi. Tapi gebleknya makan nasi goreng dong. Yang ada ngundang penyakit Bambang. A few moments later. Timbangan berat badan aku naik. Tapi menurut aku kamu tuh masih kurang seksi. Mendengar itu senyum Ria seketika ingin berubah jadi saus keju nabati. Apalagi kini ia full nangis sebab hanya karena keseksian suaminya tak mau memeluknya. Ketika di luar Ria pun mencurahkan isi hatinya. Apa aku perlu operasi plastik ya? Supaya suami aku tertarik lagi sama aku. Asik. Tapi tentunya tak diizinkan oleh tantenya karena sama saja tak mensyukuri apa pemberian Tuhan. Denger noh. Keesokan harinya bengkel Fatir semakin sepi dan pastinya hal ini karena ya siapa lagi kalau bukan karena Ria. Ini pasti semua ini gara-gara istri kamu. Baru kali ini gue denger woman selalu salah cuy. Dari kejauhan Ria yang mendengar itu ia langsung melakukan sebuah aksi di luar nalar. Tolong kamu transfer 100 juta ke rekening suami aku. Anjas, serasa beli lumpiang ya. Hasil setelah ditransfer, wajah Fatir auto full senyum dan merubah kata-katanya yang awalnya kasar dan judes menjadi lunak, selemut sutra hingga berjanji akan memberi Ria nafkah batin nanti malam. Asal ada uang kenceng rudalku siap luncur. Nah, karena transferan tersebut kini si Fatir bisa memberikan surprise untuk istrinya meski uang dari Ria sendiri, dan hal ini sangat-sangatlah relate di kehidupan nyata ya walaupun nominalnya berbeda. Kalau yang Ono 500 juta, kalau yang ini cuma 100 juta. Dari kejauhan datanglah tantenya yang auto bagong mendengar Ria memberi uang 100 juta hanya untuk mensupport bengkel suaminya, sekaligus agar suaminya mau memberikan nafkah lahir batin. Hasil tentunya tantenya auto emosi sembari berkata seperti ini. Nafkah lahir batin itu adalah kewajiban suami kepada istrinya. Lagian jadi suami mental kayak platisin anjing. Lemah bener keseringan nonton drama ya gini. Drama queen maksudnya. Selain memberi uang 100 juta, dengan gebleknya si Ria juga menghadiahkan suaminya sebuah mobil mewah mengalahkan spek cumi darat karena berlogokan Lexus cuy. Dan di hari itu juga si Fatir udah tak membawa motor sejuta umatnya lagi sebab kini ia cuman berangkat ke bengkel pun sudah menaiki mobil Lexus. Asik, kurang enak apalagi. Di treat like a king cuy. Aku kan selalu berusaha bikin orang-orang yang aku cintai itu bahagia. Denger noh, mana tuh orang yang bilang uang gak bisa beli kebahagiaan. Dengan uang kalian bisa beli apapun cuy. Bahkan kalau kena kasus bisa sewa peran pengganti. Nah baru aja diberikan mobil, si Sinting ini malah langsung cus party with friend-nya. Dimana meski udah ditelepon oleh Ria, si Fatir tak juga mau pulang dan beralasan di bengkelnya lagi ramai. Yang padahal aslinya si Fatir lagi peluk-pelukan dengan woman lain. Belai aku bang. Keesokan harinya kebegundalan Fatir akhirnya terungkap saat Ria mendengar percakapan Fatir melalui teleponnya. Kalau gue nggak cinta ya gue juga nggak bakalan nikah lah. Sisanya itu ya karena dia itu orang kaya. Si anjing disayangin malah ngelunjak. Dan Fatir yang kaget, ia pun bilang kalau ia merasa direndahkan tinggal di sini hanya karena Ria terlalu kaya baginya. Ya kalau gitu ngapain lu ajakin nikah blok? Hasil ia pun tiba-tiba kabur dari rumah membiarkan istrinya yang tepar seketika akibat mendengar sebuah kebenaran. Emang menyakitkan sih sebuah fakta, tapi orang yang gak bisa nerima sebuah fakta adalah orang yang takut akan masa depan. Asik. Ketika dibawa ke dokter, ternyata hasilnya si Ria udah meloginkan seorang bocil FF yang masih menjadi zigot dalam rahimnya. Dan berkat adanya anak ini, si Ria jadi mengurungkan niatnya untuk pisah dengan Fatir. Apapun yang terjadi, aku akan mempertahankan rumah tanggaku. Ah bohong. Baru aja merosting istrinya, si begunal ini kini menjalani hubungan dengan seorang serabi yang ditemukan di aplikasi Saya Mengobrol berbackground hijau. Dan meskipun udah sempat menelpon menyuruh pulang, si Fatir beralasan kalau ia harus nginep di rumah maknya yang katanya lagi sakit. Padahal aslinya ingin melakukan penembakan rudal ke rahim woman yang ditemuinya. Kalau ini udah di luar topik ya guys ya.
Nggak nyangkut ke sana lagi. Nah, karena ngidam roti jalamak 5 biadab, kini Ria pun harus pergi dengan tantenya dan berhasil melihat kebegunalan suaminya yang lagi asik makan duren dengan temannya. Dan kalian tahu gimana tanggapan Ria? Sumpah, ini udah gobloknya super extraordinary anjing. Kayaknya Mas Fatir masih kesel deh sama aku. Takut transfer uang lagi ya? Uang pun bisa membeli sebuah kepedulian cuy. Keesokan harinya setelah ditransfer oleh Ria, kini perhatian Fatir kembali terisi ulang seperti air isi ulang seharga Rp2.000 yang tentunya membuat Ria auto full senyum meski hidangannya cuma nasi goreng, itu pun hasil belajar dari YouTube. Aku janji aku gak akan kayak gitu lagi. Aku akan pelakuin kamu seperti prinsesnya aku. Habis ditransfer 500 juta. Semua orang juga awalnya janji bang. Bahkan ada juga yang sumpah. Tapi ujung-ujungnya apa? Ya korupsi. Acuaks. Dan benar saja Borojo melayangkan sebuah janji. Ternyata janji itu ada udang di balik tembakau. Aku begini biar kamu gak marah aja kalau aku nanti minta ini minta itu ke kamu. Beginilah wahai para woman sifat lelaki kardus modal batang. Nah 3 bulan kemudian perut Ria pun sudah mulai membesar. Kenceng amat mbak besarnya. Dimana saat mau keluar si Fatir meminta jatah transferan lagi ke Ria dengan alasan agar usahanya makin berkembang alias melebarkan usahanya. Dan tentunya itu disetujui oleh Ria yang langsung membuat Fatir auto full cuan. Istri dijadikan mesin ATM cuy. Hari itu juga si Ria yang minta dianterin ke dokter untuk cek kandungan. Fatir pun beralasan kalau ada meeting di bengkelnya. Dan saat Ria sampai di rumah sakit dengan tantenya, sungguh terbagongkannya ia melihat Fatir membawa woman lain yang rupanya woman simpenannya di aplikasi hijau telah hamil. Dan itu pun udah di luar kendali Fatir. Nah kalau ini udah agak melenceng ceritanya dari yang ono. Di sana si simpenan lontong sate ini langsung merosting Ria secara terang-terangan. Iya karena kamu menang kaya aja ya. Kalau cantik sih ya cantik aku kemana-mana. Gua jadi Ria gue jawab dah tuh. Gak apa-apa jelek yang penting kaya. Karena lu bisa jadi apapun kalau udah punya uang cuy. Kala itu Fatir yang merosting Ria mengungkapkan visi misinya kenapa mau nikah dengan Ria yang pastinya karena cuan dan relasi untuk sales propertinya dulu tapi malah tak sesuai ekspektasi kecuali merotinya doang. Ya itu ya sesuai sih. Hasil hari itu juga Fatir langsung mengemasi barang-barangnya demi wanita perlontong sateannya. Sebab katanya Mak Fatir lebih demen dengan si simpenannya ketimbang si Ria. Ya jelas lah beda level bos. Emang gak cocok berlian ada di kotoran kambing. Singkat cerita beberapa bulan pun berlalu akhirnya si bocil FF ini udah lahir ke dunia. Dimana Borojo melahirkan datanglah Fatir. Buset dah orang kaya apaan ruang lahirannya kayak pasien BPJS. Yang datang-datang langsung memberikan surat cinta dari Starla berisi logo pengadilan sebab Fatir ingin mengtalak Ria. Buset. Harusnya disalahin itu ponakan kamu busuknya. Beginilah guys kalau orang susah ngejual otak untuk bertahan hidup. Gregetan gue anjing lihat ini lampir. Namun sayangnya Borojo bangga memiliki menantu spek seksi montok. Fatir pun lupa kalau istri barunya ini pengguna aplikasi Saya Berbicara. Sehingga saat pergi ke kafe, Fatir begitu bagong melihat selingkuhannya malah selingkuh dengan laki-laki lain. Capek-capek selingkuh terus ninggalin istri kaya raya, selingkuhannya malah selingkuh. Melihat kebegunalan menantunya, si lampir ini tiba-tiba mengdak-dikduk serkan jantungnya di mana ia tiba-tiba rungkat begitu saja dan langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi karena nggak ada uang sedikit pun, Fatir pun panik sebab kalau nggak beli immortal maknya akan wasted mendadak dan Fatir jadi anak yatim besutan Garena. Hasil dari belakang datanglah Ria yang menyelamatkan Mak Fatir dengan memberinya suntikan dana hingga kini ia masih bisa bernapas lega. Namun yang namanya bubur dicampur Koko Crunch pastinya jauh lebih mantap. Si Ria pun lebih memilih memantapkan hatinya meskipun sempat diajak balikan dengan Fatir. Geblek gendeng ini. Dan akhirnya film ini pun bisa ditutup dengan penyesalan dua makhluk begundal di alam semesta ini. Karena kabarnya Fatir sampai sekarang masih menjadi pengangguran kelas akut. Mamam. Ini film agak menjiwai seperti si Ono tapi di endingnya kagak mirip cuy.